Tasya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian lagi. Karena di kolom komentar ada yang nanya tentang being a financial advisor di sebuah asuransi. Itu sama nggak sama account officer? Jadi, without further ado, let's just jump on to the video. Oke, first, kalian harus tahu dulu sebenarnya financial advisor itu apa. Ini aku kutip dari Google, nanti aku input juga di sini kali ya. Jadi, financial advisor or financial planner is someone who helps an individual budget, build, and control their money. Their duties include building a client base, maintaining relationship with clients, and monitoring the overall portfolio of a client to ensure their money is growing. Ini adalah job desk dari seorang financial advisor gitu. Nah, sebenarnya apa bedanya financial advisor dengan financial advisor di insurance? Biasanya secara umum financial advisor itu atau financial planner, yang true financial planner adalah mereka yang punya sertifikasi berupa CFP atau Certified Financial Planner. Itu first of all, dan untuk ikutnya itu ada tesnya di Indo. Tapi memang si badan sertifikasinya di luar negeri, cuman memang ada license-nya untuk di Indo gitu, sehingga once kamu udah punya sertifikatnya itu, ya kamu considered as CFP gitu, dan bisa melamar pekerjaan sebagai seorang financial planner yang secara umum adalah mengurus portofolio nasabah atau customer-nya. Nah, bedanya adalah ketika di insurance, walaupun namanya financial planner, sebenarnya mereka lebih berfokus kepada proteksi atau insurance itu sendiri ya. Jadi financial planner yang menyarankan kepada customer atau calon customernya untuk memiliki proteksi gitu. Nanti dia akan cariin kira-kira proteksi apa yang cocok, nilainya sekian based on kebutuhan customernya ataupun goal dari si customernya itu sendiri. Biasanya berbeda-beda setiap orang karena profiling, kemampuan, dan aimingnya orang juga pasti beda-beda based on umur bisa, based on pekerjaan bisa, based on income bisa, based on tempat tinggal bisa. Jadi there's a lot of factors yang mempengaruhi saran-saran atau pertimbangan si financial planner gitu. Tapi sebenarnya bisa dibilang financial planner ini ya kurang lebih dengan agent insurance lah gitu. Cuman ya terminologi zaman sekarang aja dibilangnya financial planner gitu. Karena dirasa mungkin ya kalau agent kan dulu sebatas sekadar jualan gitu. Kalau financial planner diharapkan, again ini dengan terminologi baru, diharapkan untuk bisa menyesuaikan dengan needs atau kebutuhannya si customer gitu. Tapi ya pada prakteknya aku juga nggak bisa judge, nggak bisa tahu karena I've been there, ketemu dengan agent atau financial planner di insurance yang oke, maksudnya yang memang customer focus gitu ya, yang memang dia merekomendasikan produk based on the customer's need. Tapi ada juga agent atau financial planner yang asal kayak ayo dong, bantu gue, yang kayak gitu-gitu doang juga ada. Jadi nggak bisa ngejudge, tapi ya kalian experience sendiri lah gitu. Next adalah sebenarnya asuransi itu apa? Nah, ini pertanyaannya juga sih. Pertanyaan dia gini deh, aku bacain ya. Kak mau tanya, aku kerja financial advisor sama AO itu sama atau enggak? Soalnya ditawarin kerja FA di bank. Kerjanya gimana kak? Sulit nggak cari nasabah atau jual investasi atau asuransi? Dan katanya banyak yang jual asuransi itu penipuan dan merugikan customer, itu gimana ceritanya? Nah, makanya kita akan bongkar babat habis di video ini supaya nggak ada kesalahpahaman, nggak ada teman-teman yang merasa dirugikan gitu ya. Hopefully this video would help you a lot gitu. Karena aku tahu dari side a customer, dan I know dari side si bank assurance-nya sendiri gitu. Kerjanya gimana cari nasabah? Kalau di bank biasanya itu antara nasabahnya dioper sama si marketing, atau dia menjalan nasabah sendiri kalau dia penempatan di cabang. Jadi secara agent di bank atau penjual di bank assurance itu ada
dua tipe nih, ada yang memang di appoint untuk yang pertama ini di appoint untuk di tim marketing biasanya nih untuk ke debitur atau nasabah khusus peminjam dari bank gitu ya yang punya fasilitas loan. Kemudian the other one adalah yang menggait nasabah-nasabah walk-in customer di cabang-cabang gitu. Nah, kalau tipe yang pertama yang udah ditandemin lah ya istilahnya sama anak marketing, biasanya nasabahnya operan dari marketing aja. Tapi marketing ini sifatnya referral, jadi untuk menjelaskan, mengasih produk, untuk closing segala macam itu harus dari si bank assurance-nya. Sedangkan kalau yang di cabang yang terima walk-in customer ini biasanya lebih harus fight, lebih harus cari customer. Ya kalau ada orang lewat, orang datang tawarin, Pak, Bu, sudah punya atau belum proteksi dan lain-lain. Plus minus karena kalau di marketing mungkin nasabahnya terbatas, maksudnya udah yang ya ditawarin anak marketing aja karena anyway mau cari kemana gitu. Tapi kalau yang di cabang bisa ya se-unlimited itu karena setiap hari pasti ada aja orang yang datang gitu. Cuman mungkin kalau yang di marketing udah lebih tertarget customernya, kalau yang di cabang kan bener-bener masih sangat umum, sangat luas gitu ya. Jadi plus minus tergantung hoki kalian ditaruh tempatnya di mana. Tapi semoga dimanapun itu kalian tetap bisa fight, tetap bisa bekerja dengan baik dan berkarya. Cie, positive vibes banget bro. Oke. Kemudian next, sebenarnya asuransi itu apa? Nah, ini hal yang perlu dipahami juga nih sama teman-teman antara pembeli dan penjual ya. Jadi dari penjual harus ngejelasin, dari pembeli harus tahu sebenarnya asuransi itu apa. Jangan terkecoh sama kata-kata financial planner, sama kata-kata investasi dan lain-lain. Karena asuransi pada intinya adalah insurance, proteksi. Kalau dibilang ada investasinya, ada lalala yeyeye segala macem, menurut aku pribadi ya back to basic aja deh gitu. Ini my honest opinion aja secara orang yang pernah ada di dua side, itu bahwa sebenarnya insurance adalah proteksi. Kalau ada fitur-fitur lainnya, ini makanya nonton yang lengkap ya say. Kalau ada fitur-fitur lainnya seperti investasi, itu adalah nilai tambah atau bisa dibilang apa ya, fitur sampingan gitu. Jadi misalnya kalian bayar premi 1 juta per bulan, kalau mau ada investasinya berarti kan antara nominalnya dinaikin jadi 1.200.000, let's say 200-nya diinvest, 1 juta buat proteksi iuran, atau 200-nya diinvest, 800-nya buat proteksi gitu. Jadi gak mungkin full investasi first of all, dan nominal yang diinvestasikan tidak sepenuhnya dari premi yang kamu bayar setiap bulan gitu. Jadi ini perlu sekali dipahamin. Ada yang kayak kalau dijualin ini investasi bu, nanti tahun ke-10 nggak perlu bayar, udah ada sekian gitu. Itu kan cuma simulasi, bukan kontrak. Makanya kenapa kalau beli asuransi itu perlu banget pahamin produknya, pahamin terms and conditionnya, baca detailnya dengan baik, baca kontraknya segala macam tuh. Karena kadang ada orang yang cuma dari omongan doang dijelasin dan ternyata nggak ngerti produknya gitu, dan ternyata pas mau diklaim nilainya udah turun jauh dari yang premi dibayar, terus mau ngeklaim ke orangnya juga orangnya udah berhenti kerja. Ini banyak terjadi pada saat aku dulu menghandle gitu. Jadi banyak yang protes kayak nggak mau dibalikin duit gue. Gimana balikin duitnya, orang emang yang dibeli produknya kayak gitu bukan investasi, yang lo beli proteksi say gitu ya. Jadi ya pasti memang ada biaya proteksi sendiri yang diambil. Kan nanti perusahaan asuransinya makan apa, gaji karyawan pakai apa ya kan, pasti ada biaya gitu. Jadi jangan teman-teman menganggap asuransi adalah investasi. Asuransi itu adalah menurut aku ya jala aja sih, jala cadangan. Dimana kalau misalnya teman-teman ya daripada gue nanti udah tua misalnya gitu, atau kayak sakit kan gak ada yang tahu ya, gak ada yang mau sakit tapi bisa jadi kapan aja sakit gitu. Nah daripada nanti tiba-tiba sakit keluar duitnya gede, ya sama aja sih nyicil aja bayar premi gitu tiap bulan. Itu pilihan. Tapi menurut aku zaman sekarang punya asuransi itu adalah kewajiban. Terserah, bisa asuransi swasta, ke perusahaan-perusahaan asuransi udah banyak ya. Ini aku nggak di-endorse Samsek. Atau menurut aku yang sekarang juga murah dan helpful adalah BPJS Kesehatan. Ini juga gue nggak di-endorse ya sama BPJS, tapi kalau BPJS mau endorse aku terima. Tapi maksudnya
ada banyak opsi, mulai dari yang sebulan cuman berapa ya BPJS kayak 30 ribuan something, sampai yang jutaan gitu ya, yang kalau dari perusahaan asuransi swasta kan ada yang bisa cover ke luar negeri, yang kemana ini mau jalan-jalan apa mau gimana ya sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi itu berdasarkan kebutuhan masing-masing orang ya, jadi silahkan dipilih aja berdasarkan kebutuhan kalian. Tapi menurut aku harus punya, karena nggak ada yang tahu masa depan. Ya amit-amit sakit, tapi minimal kalau sakit tuh kita nggak bangkrut, duit yang udah capek-capek dicari cuma buat bayar rumah sakit gitu. Walaupun ya bayar premi asuransi lumayan juga sih saya. Cuman biar nggak kaget aja pas keluarin gitu. Nah terus produk yang dijual apa? Nah, produk yang dijual ini macam-macam, tergantung dari perusahaan asuransi yang kalian kerja atau kalian temuin. Ada yang jual, aduh baterai mau habis lagi. Ada yang jual kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, pendidikan, apalagi ya. Kayaknya malah ada asuransi kayak kalau artis-artis gitu ya, mungkin ada asuransi pita suara, asuransi apa, tapi ya itu kalau rakyat jelata kayak kita ya apa boleh dikate, kagak ada kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak banget jenis asuransi gitu. Dan biasanya satu agent itu jual semua produk. Jadi targetnya adalah nominal closingnya. Jadi terserah mau closing produk pendidikan, mau closing produk jiwa, mau closing apa lagi ya, asuransi kebakaran, asuransi apa aja boleh gitu. Tapi ya pokoknya biasanya si ini kan hitungannya kayak sales ya, agent ini pasti ada targetnya lah. Kalau capai target sekian dapat bonus apa, target sekian dapat jalan-jalan kemana, target sekian dapat apa gitu. Jadi biasanya targetnya berdasarkan nominal yang di closing aja. Bebas kalian mau jualan produk apa. Kan nggak mungkin ya kalau orang single kayak gue dijualin produk asuransi pendidikan. Siapa yang mau gue didik? Diri sendiri gitu kan. Jadi disesuaikan sama target customernya gitu. Terus gaji. Nah, biasanya secara umum yang aku udah temuin nih teman-teman yang kerja di bidang asuransi itu tergantung. Pertama, ada agent freelance yang kayak biasanya tuh teman-teman suka ngerekrut, sekarang lo kerja apa? Gue financial planner, lo mau gabung ke tim gue? Nah, itu biasanya agent freelance. Ada juga agent in-house. Kalau agent in-house adalah agent yang memang di appoint, jadi sehari-hari memang kerjanya absen, clock in, clock out itu di perusahaan asuransi gitu ya. Nah, ini kalau yang agent freelance biasanya nggak digaji, tapi dia dapat duit makan dari komisi. Jadi memang dari closingan itu sekian lama gitu ya, preminya memang sekian persennya diberikan ke agent. Nah, tapi kalau agent yang in-house, aduh gue salfok deh, kayak hari ini gue cakep banget ya. Tulis dong komen. Narsis. Terus kalau yang in-house itu biasanya dapat gaji bulanan, tapi gaji bulanan memang kecil ya. Gaji bulanan tuh setahu aku itu nggak jauh-jauh dari angka UMR. Tapi kalau closing dan dapat target, misalnya biasanya targetnya tuh beda-beda tergantung level kalian. Misalnya kalau masih agent yang kroco gitu yang baru-baru masuk, atau udah business manager atau apa, levelnya beda-beda deh, aku juga nggak hafal. Biasanya tuh targetnya gede gitu, makin atas pangkatnya makin gede standar lah ya. Nah itu kalau achieve kalian dapat bonus lagi, bisa berupa uang tunai, jalan-jalan dalam negeri, jalan-jalan luar negeri dan lain-lain. Jadi kenapa agent insurance biasanya sangat semangat 45 gitu ya buat closing, kita tahu lah, karena memang itu yang mereka harus achieve gitu, itu yang mereka kejar. Tapi again, saran dari aku personally ya teman-teman, kalau mau beli asuransi itu jangan karena cuman bantu temen, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena nggak enak nolak, tapi memang karena teman-teman paham kebutuhan teman-teman sendiri, tahu penting, maksudnya tahu asuransi ini sebenarnya gue penting gak sih punya gitu. Kalau menurut teman-teman kayak gue nggak penting deh, gak usah, karena ujung-ujungnya asuransi itu komitmen, bukan kayak 1-2 bulan, tapi komitmennya lumayan lama. Maksudnya itu kan yang kayak modelan kalian harus ikut terus atau kayak didebet terus gitu kan. Jadi menurut aku kalau kalian ikut-ikut gitu doang kayak nggak enak deh, bantuin temen deh, itu kayak buang duit doang. Tapi kalau kalian kayak kayak gue butuh deh, gue belum punya asuransi gitu, atau gue belum punya nih yang cover buat jiwa atau apa, ya menurut aku sih itu nggak apa-apa gitu teman-teman beli. Dan again, aku juga mau saranin nih buat teman-teman yang sekarang kerjanya mungkin jadi financial advisor, financial planner, atau agent, atau apalah namanya sebutannya sama aja dah, you name it gitu, di insurance. Tolong juga setiap kali tawarin insurance tuh bener-bener orangnya diedukasi. Kalau emang orangnya belum ngerti, ya kalian edukasi. Kalau emang orangnya udah ngerti, ya kalian paparin produknya bener-bener
sesuai dengan deskripsi dan produknya. Jadi kadang-kadang tuh ada juga yang jualan tapi nggak tahu produknya gitu. Jadi ya cobalah kalian sebagai penjual lah, kalian pahamin produknya sehingga kalian bisa jelasin dengan baik ke customer, supaya nggak ada lagi komentar-komentar yang kayak gini gitu, yang kayak tadi nanya sebenarnya kita ngerugiin nggak atau apa gitu, supaya nggak ada lagi orang-orang yang ngerasa dirugiin, yang ngerasa kayak kena tipu nih sama asuransi gitu. Karena menurut aku asuransi itu bukan scam, cuman orangnya aja yang nggak saling berkomunikasi dengan baik atau nggak saling paham gitu. Jadi hopefully setelah nonton video ini teman-teman bisa memahami lebih baik lagi, bisa lebih prepare lagi. Siapa tahu kalau ada yang rezekinya atau jalannya bekerja di insurance, silahkan ya yang mau promo. Siapa tahu ada agent ya, tulis aja di kolom komen kalian, siapa tahu ada teman-teman yang ternyata butuh punya asuransi gitu. Segitu aja video dari aku hari ini. Syasha buat yang udah nonton, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan I'll see you guys on my next video. Ciao, ciao!